Sampai satu waktu, ada satu pendeta Yahudi masuk Islam di tangan Nabi SAW karena akhlak beliau. Nabi SAW pernah mengambil 20 sak kurma dari pimpinan atau pendeta Yahudi. Satu sak itu sekitar 2,5 kg, satu genggam. 20 sak diambil Nabi SAW, ya kan, utang dengan orang Yahudi itu. Nabi SAW sebenarnya bisa ngumpulin dari para sahabat. Anak mantunya Utsman orang kaya raya, tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita tidak mau minta-minta sama siapapun. Tapi dia utang dengan orang lain yang jauh yang tidak kenal, gitu kan. Dan Nabi SAW sudah janjian akan bayar pada waktu tertentu. Dan ini juga termasuk pintu bolehnya orang berhutang tapi dengan syarat dia niat untuk membayarnya, gitu kan. Yang terjadi adalah orang Yahudi ini sebelum tiba masa pembayaran datang ke masjid. Nabi SAW lagi duduk, lagi nyampein wahyu, sahabat lagi ngumpul, kayak kita lagi pengajian, gitu kan. Orang Yahudi ini datang tiba-tiba berdiri di sebelah Nabi SAW di masjid di depan jemaahnya, gitu kan. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW pakai imamah, ada kainnya turun di lehernya gitu. Orang Yahudi ini nggak ngomong nggak apa, ditarik dari belakang kain itu dengan keras sampai leher Nabi kecekik. Di masjid, Nabi lagi duduk, Yahudi ini berdiri. Kira-kira bagaimana respon jemaahnya? Di depan situ ada Umar radhiyallahu anhu. Umar ini orang yang sangat tegas. Langsung Umar mengatakannya, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Nggak pakai bilang orang ini siapa, saya tebas ya Rasulullah lehernya. Nabi SAW kasih isyarat, nggak ngomong ya, kasih isyarat suruh tenang, sementara lehernya kecekik ya. Balik ke orang Yahudi lalu berkata, ada apa wahai Yahudi? Kata Yahudi itu, wahai Muhammad, kalian orang-orang Quraisy, jadi dia sengaja memancing emosi gitu kan. Kalian orang Quraisy tidak pernah wafa. Wafa itu menjalankan apa, tepat waktu gitu kan. Tidak pernah wafa, gitu kan. Bayar utangmu. Kata Nabi SAW sementara tercekik ya, bukankah waktunya belum tiba? Biasa, menyampaikan argumennya. Dia bilang tidak, saya mau dibayar sekarang. Lalu Nabi SAW balik ke arah Umar, bukan sahabat Nabi yang lain. Wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin, ambilkan 20 sak kurma, bayar utang saya ke Yahudi ini, tambah 20 sak lagi. Umar bilang, ya Rasulullah, 20 sak pertama untuk utang, 20 sak kedua untuk apa? Umar penasaran gitu kan. Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah ancam dia. Nabi SAW menghukum Umar. Artinya begini, Nabi SAW ingin memberikan pelajaran, kalau saya ada, jangan ambil keputusan, gitu loh. Karena Nabi SAW Rasul, utusan Allah SWT kan, pasti beliau tahu apa yang dilakukan gitu. Lalu pergilah Umar ke Baitul Mal, sambil Umar ini mangkel benar sama Yahudi ini. Jalan ke Baitul Mal, orang Yahudi ini ikut dari belakang. Begitu sampai di Baitul Mal, disusun 20 sak kurma, sudah selesai, Yahudi ini bilang, waktu mau dibungkus 20 sak yang kedua, bonusnya gitu kan. Lalu dia bilang, wahai Umar, apa kau tahu siapa saya? Umar dengan marah mengatakan, saya tidak mau tahu siapa kamu. Lalu yang terjadi, orang ini bilang, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama seorang pendeta Yahudi yang terkenal sekali, sudah lama mau masuk Islam. Umar langsung bilang, apa kau demi Allah dia? Dia bilang, iya. Kau sudah tahu itu adalah Rasulullah, bagaimana kau bisa lakukan itu? Apa kata pendeta ini? Wahai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di depan kalian. Saya sudah menawarkan nyawa saya. Tapi ada alasan kenapa saya lakukan, wahai Umar. Saya telah menemukan semua ciri kenabian di diri Muhammad kecuali satu. Ghalaba hilmuhu ghadabuh. Sifat dewasanya mengalahkan emosinya. Ini itu saya temukan sekarang. Maka saya katakan, wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak Nabi SAW.